Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iri salihin ila an qala munkar nakirun wa raqibun wa kadha atidun malikun wa ridwan muhtada. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Aqidatul Awam, masih membahas mengenai al-iman bil malaikah, yaitu kita beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Secara tafsir yang wajib diimani itu 10. Sudah kita pelajari 4 orang malaikat, yaitu ru'asa'uhum, yaitu pemimpin-pemimpinnya para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel terakhir kemarin, dengan tugas mereka masing-masing. Kemudian kita akan membahas mengenai 2 orang malaikat setelah manusia itu meninggal dunia lalu dikuburkan atau dikebumikan, maka di sana akan ada 2 orang malaikat yang menunggu mayat atau jenazah tersebut untuk menanyai mereka di alam kubur. Itu jadi ngaran malaikat itu Munkar wa Nakir. Munkar Nakir. Nah, ini 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai orang di kubur. Nah, yang disebut dengan fitnatul kuburi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'anna fi duri kulli salatin. Jangan kalian tinggalkan setiap selesai sholat daripada berlindung daripada yang 4. Jangan kalian tinggalkan setelah selesai sholat atau setelah sholat untuk berlindung dari yang 4. Dari apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, maka sebagian ulama berkomentar ataupun memberikan penjelasan doa ini dibaca
antara habis tahiyat akhir dengan salam. Habis tahiyat akhir dengan salam. Habis dah wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu habis. Lalu apalagi yang kita baca? 3 yang kita baca riwayatnya, boleh diambil salah satunya. Nah, di antaranya adalah doa ini. Kita berlindung daripada 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini satu paket hadisnya. Bila anak membaca itu boleh. Atau hadis yang kedua yang sering kita baca. Nah, apa yang sering kita baca? Wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Nama Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Hingga la ilaha illa anta hadisnya. Yaitu hadis yang lain, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Ada riwayatnya katsira, ada riwayatnya kabira. 2 riwayat digabung jadi 2. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, bila sembahyang sulaman baca ketiganya, salahnya panjang jadinya. Bilanya sembahyang berjamaah ataupun posisi kita jadi imam, baca salah satu daripada doa ini. Habis yang baca Allahumma inni a'udzubika tadi, nah itu langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisi kita jadi imam atau anak baca ya lah. Ditinggal doa ini kalau bapaknya juga. Namun ini makadam tutur ditinggal kalau bapaknya juga. Nah, cuman 3 doa ini diutamakan daripada doa-doa yang lain. Ada yang baca yang muqallibal qulub misalnya, boleh aja juga. Nah, yalah, cuman 3 doa ini warid daripada baginda Nabi Muhammad SAW, diutamakan daripada doa-doa yang lain. Ujar Nabi, jangan engkau tinggalkan selesai salat untuk berlindung daripada 4 perkara. Berlindung daripada azab jahannam, azab neraka Jahannam. Yang kedua, min adzabil qabri, daripada azab kubur. Jadi di kubur ini ada 2, ada fitnah kubur, ada azab kubur. Makanya ada fitnatil mahya wal mamat semuanya. Nah, azab kubur itu berupa api yang berkobar yang dinyalakan di dalam kubur, orang itu dipanggang sampai hari kiamat. Berupa ular sujaul aqrab, berupa kalajengking, berupa macam-macam azab di dalam kubur. Nah, sedangkan fitnah kubur itu apa? Yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu namanya fitnah kubur. Jadi ada 2, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Nah, orang yang ditanya oleh malaikat, kalau menjawab, maka dia terhindar daripada fitnah kubur dan terhindar daripada siksa kubur. Tapi yang kalau kau menjawab atau dalam hadis itu jangan ada tahunya jawabannya apa, ya lah, maka orang itu kena fitnah daripada kubur. Fitnah kubur itu sudah cukup menjadi azab baginya. Orang kafir, orang munafik, orang fasik ketika dikubur melihat surah gambaran malaikat munkar dan nakir itu sudah cukup menjadi azab baginya. Datangnya malaikat munkar dan nakir itu dengan gambaran yang sangat seram, menakutkan, itu sudah cukup menjadi azab baginya sebelum diazab di kubur dan diazab di api neraka. Nah, itu saking ngerinya daripada malaikat munkar dan nakir. Nah, Allah. Kemudian doanya semuanya min fitnatil mahya wal mamat, berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian.
Fitnah kematian itu bermula dari mana? Bermula dari sakaratul maut. Sakaratul maut itu fitnah besar. Ada syaitan yang datang. Nah, apakah bisa orang mengucapkan la ilaha illallah atau tidak bisa? Itu ada fitnah. Sakitnya sakaratul maut itu namanya fitnah, bermula daripada situ, fitnah kematian. Kemudian setelah kematian yaitu dikubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kita berlindung daripada itu, artinya diselamatkan oleh Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Ujar Allah, Allah menetapkan perkataan yang tetap atau jawaban yang benar. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Siapa yang ditetapkan oleh Allah? Orang yang beriman. Bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia ada dulu, di dunia tetap deh itu jadi amalan dan itu jadi rutinitas deh semuanya tadi. Lalu inya ke akhirat, maka ditetapkan oleh Allah pula nanti di akhirat atau di kubur. Amunnya di dunia kada tetap, di akhirat kan mau tetap juga. Marabbuka, siapa Tuhan engkau? Orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya, ketika dia masih di dunia, dia sering sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Maka orang seperti ini mudah menjawab Allah Rabbi. Nah, orang yang menjadikan sunnah Nabi sebagai idolanya, menjawab Nabiku, Nabimu, Nabi Muhammad. Nah, mau kiblat juga, apa kiblat engkau sambayang? Ada suara orangnya ialah menghadap kiblat ke suara, kada tahu kiblat itu di mana. Orang rumah biar ni di mana kiblatnya? Nah, kada tahu aja mana kiblatnya. Masjid kada tahu juga, pelanggan kada tahu kiblatnya ialah. Kayak apa kamu jawabnya? Di dunia kada tahu kiblatnya, di akhirat ketika ditanya ya kada tahu kiblat. Nah, seperti itu. Orang yang sudah tetap punya Allah, jawabannya itu di dunia, maka Allah pun akan tetapkan jawabannya nanti ketika dikubur. Itu maksud ayat itu. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Sedangkan orang-orang yang zalim disesatkan oleh Allah, tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu. Huma malakani aswadani. Mereka adalah dua orang malaikat yang hitam. Bentuknya itu, warnanya itu hitam. Warna kulitnya hitam. Munkar Nakir itu adalah yang paling kuat. Munkar Nakir. Ngarannya itu memang Munkar Nakir. Tapi dua orang malaikat. Munkar Nakir satu orang, Munkar Nakir lagi satu orang. Dua orang malaikat. Ada yang mengatakan Munkar satu orang, Nakir satu orang. Tapi yang lebih kuat Munkar Nakir itu satu orang, Munkar Nakir satu orang. Dua orang malaikat. Nah, yakhrifanil ardi bi anyabiha. Dia memiliki taringnya itu sampai ke tanah. Bertaring ke nasir. Alam badahan itu lagi. Bertaring sampai ke tanah taringnya. Lahum masy'urun musdulatun yajurraniha 'alal ardi. Dia memiliki rambutnya itu panjang sampai tapahir ke tanah. Absaruhuma kal barqil khatib. Mata keduanya itu, mata malaikat Munkar dan Nakir itu seperti kilat yang menyambar. A'yunuhuma kaqudurin nuhas. Sedangkan mata keduanya itu, matanya kayak apa? Seperti bulir panci benor. Aswatuhuma karra'dil qasib. Sedangkan suaranya kayak petir. Kayak apa kita mendengar suara petir. Seperti itu. Wa idza takallama, apabila dia berbicara, betakun yakhruju min afwahihi makannar, maka keluar seperti api dari mulut mereka. Itu yang dihadapi. Allah. Fi yadi kulli minhuma mitrakatun min hadid. Dan
di setiap tangan keduanya atau keduanya itu memutih matrakah min hadid, yaitu palu ataupun tukul. Nah, cacatok terbuat daripada besi. Lau ijtama'a 'alaiha thaqalani ma rafa'uha. Kalaulah seluruh manusia ini di dunia ini berkumpul untuk mengangkat tukul malaikat Munkar dan Nakir itu, mengangkat palu Empul Sidin itu, maka tidak akan pernah bisa mengangkatnya. Berarti itu nang dipukul akan Sidin tak sekali pukul tinggalan 70 hasta bawah ada gelombang. Belanya takuni orang, takuni malaikat tadi, dia bisa menjawab. Pukul malaikat untuk pukul tak bawah tanah 70 hasta keluar pulang. Takuni pulang, dia dapat pulang, pukul pulang. Lau daraba bihal jibal ladabat. Seandainya malaikat Munkar dan Nakir itu memukulkan tukul itu ke atas gunung, maka gunung itu seketika akan hancur. Gunung hancur. Makanya diperlakukan ke manusia. Ya dah. Wa huma muwakkalani ala su'alil ins wal jin. Dan mereka keduanya itu diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai manusia dan jin daripada ummah baginda dan umat dakwah, daripada umat dakwah, orang beriman, orang munafik dan orang kafir. Cuman karena pertanyaannya lain, ya lah. Nah, karena ada jadi penjelasannya sini, ada yang ditanya secara detail, ada yang disiksa sambil ditanya sambil disiksa, ada yang ditanya siapa parunya aja, ada yang ditanya seperempatnya aja pertanyaan tuh, ada yang ditanya sekali pertanyaan, ada aja malaikat. Kita nih tahu nih, murid kita nih pintar. Ibarat ditakoni semua pertanyaan pastinya kamu menjawab. Apalagi dosen tuh betakon-takon sidin paling betakon sedikit-sedikit ya lah. Udah jadi lulus kita. Karenanya pintar banget, sudah nyata tahu kamu menjawab. Nah, bahkan di sini diceritakan ada lagi orang yang dari kalangan orang yang sabit daripada auliyaillah, daripada para sahabat seperti Sayyidina Umar diceritakan sidin yang betakon lawan malaikat. Nah, nang wani mambihau malaikat. Ujar Sayyidina Umar, ini jangan lagi lah bila datang mendatangi orang beriman, jangan lagi berbentuk kayak ini. Kayak ini menakuti orang. Nah, itu Sayyidina Umar, keimanan beliau yang luar biasa. Syaitan pun lari daripada zilli, daripada bayangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dinamakan musulmiya Munkar wa Nakir. Dinamakan Munkar dan Nakir. Yang Munkar dan Nakir itu Nakir itu sesuatu yang kada sama, itu namanya Munkar dan Nakir atau aneh lah. Bila perbuatan tuh aneh, itu bahasa Arabnya Nakir, Nakarahu atau Munkar dan Nakir itu adalah malaikat yang aneh ibaratnya. Kenapa dinamakan aneh? Li'annahuma la yashbahani khalqal adamiyyin, karena bentuk keduanya itu tidak menyerupai bentuk manusia. Wala khalqal malaika, tidak juga menyerupai bentuk malaikat. Wala khalqat tayr, tidak juga menyerupai bentuknya burung-burung. Tidak juga menyerupai bentuknya binatang-binatang. Wala khalqal hawam, dan juga tidak menyerupai bentuk-bentuk binatang yang bisa terbang seperti jangkrik dan lain sebagainya. Kada sama. Balhuma, tetapi keduanya itu bahkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya sendiri, tidak mirip dengan semuanya yang ada di dunia ini. Maka lam yalqal kafiru minal azab, kalaulah ujarnya orang kafir itu tidak menerima azab di akhirat itu kecuali melihat dua orang malaikat ini aja, maka itu sudah cukup menjadi azab yang besar bagi mereka. Malaikat Munkar dan Nakir. Wa mahalluhu, dan pertanyaan itu adalah ba'da tamamid dafni, apabila malaikat yang dua itu datang setelah sempurnanya pengkuburan. Jadi waktu belum
sebelum lagi dimasukkan mayit itu ke dalam liang lahat, belum ada lagi malaikatnya di situ. Tapi setelah sempurna, sudah rata, sudah tanah, sudah habis dan dikuburkan, wan sirafun nas, dan orang-orang pun ingin pergi meninggalkan daripada mayit tersebut. Nah, ujar dalam hadis itu, langkah kaki orang yang meninggalkan kubur itu masih kadang-kadang lagi hanya kada jauh datang dan malaikat munkar dan nakir. Nah, bukan berarti amunnya dijaga kada datang malaikat, kada. Amunnya kayak itu jaga ini 5 tahun ya lah supaya kada datang. Dan maksudnya hadis itu belum lagi orang itu jauh daripada kubur yang menguburkan, datang sudah malaikat munkar dan nakir itu untuk bertakwa. Makanya disunahkan yaitu talqin. Yalah, apabila talqin tuh hendaknya apabila satu, ketika mayat hendak meninggal dunia ditalkinkan la ilaha illallah. Yang kedua, apabila talqin itu ketika mayat tadi pas habis penguburan, habis dari kuburkan, dia akan duduk, mayat itu akan duduk. Nah, ketika itu datang malaikat munkar dan nakir, atau sebelum datang malaikat munkar dan nakir itu, lalu digeni dahulu. Nah, ini jawabannya yalah. Ini jawabannya, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna ikhwani was salatu faridati. Nah, dibantu sidin tadi. Nah, nang bagus nang menalkin itu orang nang akrab dengan mayat. Bagus, yalah. Mayat itu yasta'nis, merasa senang gembira dengan orang yang dia merasa gembira ketika di dunia. Kalau kawannya datang, kan usah bakal udah bakal kawan kan kita bakal kawan non sidin tuh. Sidin meninggal, kita mengilangi kubur sidin tuh, itu yang paling yasta'nis, mayat itu yang paling bahagia gembira ketika orang yang paling dekat dengan dia dahulu di dunia menjenguk dia. Siapapun orang, kita kadang-kadang sesama keluarga atau misalnya sepupu lah, ada kalau yang kada akrab, ada yang sepupu akrab benar. Ya kalau ada keluarga yang akrab, nah siapa yang disuruh mentalkin? Orang yang akrab, itu bagus. Akrab lawan si mayit, sidin pulang ulama kawan lawan sidin dulu lawan nang mana nang meninggal tuh sidin tadi mentalkin supaya sidin kenal dengan suara kenal sudah, yalah, merasa nyaman, merasa gembira dengan orang yang menalkin tadi. Nah seperti itu. Nah, cuman jawaban daripada yang dikubur tadi tergantung daripada amalan si mayat ketika hidup yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi mengganti lagi, mengingatkan lagi, ialah fayu'idullahu ta'ala ar-ruha ila jami'il badan. Ketika itu Allah mengembalikan roh ke badan. Jadi ketika malaikat munkar dan nakir itu menanyai mayit di dalam kubur, itu yang ditanya rohnya hajakah atau badannya hajakah? Maka dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kama dzahaba ilaihil jumhur, kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan birruhi wal badan, birruhi wal jasad, dengan roh dan jasad. Roh tadi yang asalnya sudah berpisah daripada jasad meninggal dunia, ketika jasad itu sudah dikebumikan, maka roh itu dikembalikan oleh Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin, rohnya orang beriman naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang fasik, orang munafik, orang kafir mau naik sampai ke langit pertama ditutup. Tidak ada tempat baginya untuk naik, kemudian dilemparkan rohnya tadi. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Faka'annama yatakhattafuhu tayru. Pokoknya Allah lemparkan itu roh lagi sehingga dia terlempar. Dikatakan mengenai batu seperti itu. Nah, dia tidak bisa sampai naik ke langit pertama, langit kedua,
Lalu dalam keadaan seperti itulah nanti roh tadi dikembalikan ke jasad. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, maka rohnya tadi sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum dikembalikan ke mana? Ke jasad. Kira-kira awal menjawab, ya awal menjawab, yalah tahu udah pada nyaman. Nah, sehingga banyak riwayatnya dalam kitab Syarhus Sudur, malaikat-malaikat yang ada di langit, langit pertama, langit kedua, kenal dengan orang beriman. Bahkan ada hadisnya, rumahnya orang beriman yang di dalamnya ada salat sunnah, ada zikir, ada ta'lim dan lain sebagainya. Rumah itu ada amalan dalam rumah, maka rumah itu seperti kubah yang bercahaya. Ketika meninggal seseorang daripada ahli rumah tersebut, maka kubah cahaya itu naik dan itu dikenal oleh para malaikat. Fulan bin Fulan meninggal dunia. Fulan bin Fulan meninggal dunia. Wal amalus salihu yarfa'uh. Dalam Al-Quran, amal soleh manusia itu naik dan dikenal oleh malaikat. Malaikat pertama, malaikat kedua. Bila yang ada lagi naik, rohnya nang naik, maka semua malaikat bergembira menerima daripada roh orang tersebut. Makanya malaikat ujar nang pertama kali tahu orang itu meninggal dunia, dua orang malaikat yang turun untuk membawakan rezekinya, artinya ada lagi membawakan rezeki. Bisdah. Atau yang kedua adalah malaikat yang tahu dengan amal soleh seseorang itu ketika naik. Kita beramal soleh ini, misalkan amal kita soleh itu naik, diketahui oleh malaikat naik terusnya. Nah, malaikat yang dua ini yang pertama kali tahu kalau orang itu sudah meninggal dunia karena tidak ada amal soleh lagi yang naik. Nah, seperti itu. Hanya dikembalikan ke jasad, roh dan jasad ketika itu yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Batakulnya pulang pakai bahasa apa? Bahasa apa? Maka pertama, wa yas'alani kulla insanin bi lughatihi. Dan kedua malaikat itu bertanya kepada orang yang dikubur itu bi lughatihi, dengan lughatnya masing-masing. Berarti malaikat itu bisa bahasa Inggris, bisa berarti lah bahasa Arab bisa, bahasa kita bisa. Nah, itu kaul yang pertama, bahasa kita masing-masing. Nah, siapa Tuhanmu? Yalah, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Itu pertama. Yang kedua, kaulnya adalah malaikat itu bertanya dengan berbahasa Arab. Ini yang dua ini kuat, bahasa Arab atau bahasa masing-masing. Bahasa masing-masing itu memudahkan orang yang dikubur tadi. Bahasa Arab kalau ada paham, iyalah bahasa Arab ada paham jadi. Nah, tapi bilanya pertanyaan itu bahasa Arab, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan orang-orang beriman itu bisa berbahasa Arab ketika sudah pindah ke kubur. Nah, jadi ketika pindah ke kubur, orang beriman nyaman jauh paham apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Nah, kayak kita membicara pandiran bahasa kita bang dari bahasa Arab. Nah, sehingga talqin itu disunnahkan berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Atau bahasa Banjar, bahasa kita biasa. Serahnya juga nyambil lughatihi bang. Jadi bahasa Arab sekali, bahasa Indonesia sekali, atau langsung sekali aja, langsung terjemahkan. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, kalau usah balawas-lawas talqin tuh sampai 3 kali misalnya. Ini seikung Arab Indonesia, seikung Arab Indonesia. Awasnya dulu talqin. Inya mayat itu bilanya amalannya bamalan waktu di dunia ini orang beriman nyaman dan jawab harus tahu nama anu nalkin. Nah, ulun dahulu waktu diparingin tuh suka benar abah pengasuh sih menalkin capat benar sih nalkin. Yang inti-intinya aja mbak itu nang langsung terjemahkan sih. Nang mulai nang
pertanyaan marabbuka terjemah kasih sudah Al-Fatihah doa lagi. Nah, makanya ulun kada mau bila talqin itu bertiga, ada mau ulun gawe sekong atau ulun doa atau orang tu doa. Ulun misalnya bahasa Arab, bila kami di sana wan abah langsung aja lagi abah doa nang ketiga. Ada lagi terus kurang ulama ada nih kalau pesan ya lah. Nah, qaul yang ketiga bahasa Suryani. Jadi 3 bahasa nih. Bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Suryani. Nah, gitu. Nah, itu karena malaikat terlibat pun dengan tiga lughah itu. Salah satu daripada lughah itu. Wa ahwalul mas'ulin mukhtalifah, dan keadaan orang yang ditanya itu berbeda-beda. Faminhum man yas'alahul malakani jami'an tasdidan alaihi. Sebagian orang ditanya oleh malaikat itu semua pertanyaan secara detail sehingga menjadi tasdidan alaihi. Nah, menjadi tasdid kepada mereka, kepada ia. Kita tuh kalau ditanya secara terperinci ialah syuting ngalih menjawabnya. Nah, sebagian orang ditanya seperti itu. Wa minhum may yas'aluhu ahaduhuma takhfifan alaihi. Sebagian lagi ditanya malaikat itu menanyanya sebagian daripada pertanyaan saja. Nah, wa minhum man yas'alu ba'da i'tiqadihi. Nah, sebagian orang itu ditanya daripada i'tikadnya. Orangnya berbayang saja malaikat nang datang nih, ialah kiblatnya pasti tahu dah. Orangnya baik, lawan tetangga baik, lawan orang berataan baik, kadang-kadang kada berwaan, artinya kaum menjawab wal muslimuna ikhwani, ya kan? Itu kan lagi tanya oleh malaikat, cukup satu aja, i'tikadnya aja, marabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, tuntung aja malaikat. Yalah, habis dah pertanyaannya, dia lagi. Nah, ujar Ibnu Abbas, sebagian ditanya dari syahadatnya, mengenai syahadat. Apa syahadat engkau? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, tentu dah. Nah, kemudian yas'aluna 'anil iman, bertanya mengenai iman dengan Nabi Muhammad, wa amrit tauhid, dan perkara daripada tauhid. Nah, jadi kada seberteen jadi takuni nang semua pertanyaan. Ada. Nah, ada lagi nang kada ditakuni malaikat ialah wa idza mata jama'atun fi waqtin wahid, apabila meninggal jamaah banyak orang kayak di Palestina atau kan sekali meninggal 100 misalnya atau 200. Nah, su'ilu jami'an fi dzalikal waqt bi aqalim mukhtalifah, tapi tempatnya berbeda-beda dalam satu waktu nih. Mbah Juhur misalnya dikebumikan, ada di Hamburg, ada di Amerika, ada di Labiur, ada di Amuntai, di mana-mana. Iyalah, maka malaikat itu bisa bertanya kepada mereka semua. Kalau aja tuh malaikat yang sibuk betapa nang di Hamburg, nang di Amuntai kayaknya lu nungguin, ada kayak itu. Udah mau kayak itu ya lah. Nah, itu kita manusia. Nah, ini lain lagi sudah perkaranya. Wa yustatsna minal mukallafin, dan yang tidak ditanya. Nah, kita hendak nih nang kada ditanya nih. Daripada orang mukallaf yaitu jin dan manusia, siapa yang kada ditakuni malaikat, terhindar dari fitnah kubur? Al-anbiya'u, para nabi. Satu, kita kada kawa jadi nabi yang pertama ni dak kawa ialah wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin di bawah para nabi. Nah, derajatnya siddiqin. Itu kada ditanya. Wasyuhada, yaitu orang-orang yang syahid. Jadi siddiqin itu di atas daripada syuhada. Orang yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai janji yang ada tergeletik dalam hati, itu orang siddiqin. Kada beundur walaupun ujian berat. Seorang surangan musuh 1000 kan beundur. Keadaan kayak pun panas, hujan tuh orang siddiq ngarannya. Ini hujannya sedikit kan jadi tulak, untuk kada siddiq ngarannya. Panas sedikit jadi tulak, kada siddiq ngarannya. Hujan ataupun garing sedikit kada jadi tulak, kada siddiqin ngarannya. Orang siddiqin itu apa yang sudah dia niatkan dalam hatinya pantang mundur. Itu hendak mendapatkan di awal-awal, hendak mendapatkan derajat siddiqin. Bila hendak bersedekah,
anak memberi ini seini. Cepat tidak munjuk, yalah. Kayaknya bisa berubah. Nah, bawa ke pasar dulu. Nah, asalnya memberi 50.000 jadi 5.000 aja lagi. Habis di pasar sudah. Nah, orang yang selalu menyalahi janji yang diucapkan dalam hatinya tidak bisa masuk ke derajat siddiq. Nah, nya di atas syuhada. Nah, syuhada orang nang syahid. Kita nih jauh daripada syahid iyalah. Soalnya pun tolak ke Palestina sana. Nah, wa mulazim suratu tabarak. Nah, ini kawal kita. Dan orang yang mulazamah istiqomah setiap malam, kullalailatin setiap malam membaca surah tabarak. Orang yang istiqomah baca surah tabarak setiap malam terhindar daripada pertanyaan munkar dan nakir. Berarti terhindar daripada azabnya juga. Dalam kitab Jarur Rabi disebutkan ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa. Dia tidak bisa membaca Al-Quran kecuali surah Tabarak. Ini syutingnya bisa Tabaraknya. Tapi diamalkannya, dibacanya surah Tabarak itu setiap malam. Ada suara tinggal. Maka ketika ia meninggal dunia, ketika dikubur, terdengar dari kuburannya itu membaca surah Tabarak. Dikabarkan kepada Rasulullah, ujar Nabi, hiyal mani'ah wal munjiyah. Dia surah Tabarak itu mani'ah, dia penghalang dan juga dia penyelamat bagi orang yang dikubur itu dari fitnah kubur dan dari siksa kubur. Au surat sajadah ataupun surah sajadah. Nabi SAW tidak akan tidur sebelum membaca surah sajadah dan membaca daripada surah Tabarak. Kemudian yang terakhir surah Al-Ikhlas. Wa man qara'a surat Al-Ikhlas fi maradhihi, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad fi maradhihi ketika ia meninggal dunia, alladzi mata fihi, garing yang menyebabkan ia meninggal, artinya garing hendak mati. Banyakin baca qul huwallahu ahad. Bila orang garing, kita lihat garingnya tadi pina parah, pesani satu membaca qul huwallahu ahad. Yang kedua baca tasbih Nabi Yunus, ya hayyu ya qayyum, atau kalau bertambah ya qayyumnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Barang siapa membaca itu 40 kali ketika garing yang menyebabkan dia meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan bersama syuhada nanti di hari kiamat. Nah, itu diantara doanya. Nah, orang baca surah Al-Ikhlas ketika ia garing lalu meninggal dunia, maka juga terhindar daripada fitnah kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada fitnah kubur, daripada azab kubur. Allah tetapkan iman kita, Allah tetapkan amal ibadah kita, Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqamah, mulazamah dalam setiap amalan kita, sehingga nanti ketika dikubur mudah untuk menjawab pertanyaan kubur, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, dari ahwal al-akhirah sampai masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.